Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yaksurun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Shadaqal azim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah selalu dalam berzikir dan dalam bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Ketika kita menyambut datangnya bulan suci yaitu bulan Ramadan, insya Allah lagi beberapa hari, dengan kegembiraan pada diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci yang Allah berikan kepada umat, terutama umat Muhammad. Ini merupakan suatu bukti bahwa dalam hati kita ini akan tercermin suatu al-imanu atu'minu billahi, iman yang putih, iman yang bisa mendekatkan diri kita untuk bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam suatu hal yang sudah dikisahkan maupun yang belum dikisahkan, sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal dalam sejarah yang sudah terjadi pada zaman dahulu maupun sejarah yang nanti akan tiba, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat-umatnya, yaitu umat para nabi. Buat hamba Allah, itu hamba berbakti, taat maupun hamba yang durhaka. Maka dari itu Allah ciptakan sampai dua catatan, dua buku yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ini. Di antara buku-buku itu, catatan-catatan ini mengenai tentang keterbukaan, kejelasan dengan detailnya apa yang kita lakukan, tidak ada terlewatkan satu pun yang akan terlewatkan. Nanti ini dipertanggungjawabkan yaitu di Yaumul Mizan. Perbanyak sholawat, perbanyak baca surat-surat Allah, ayat-ayat Allah. Ini merupakan suatu bentuk amalan-amalan di mana kitab Ilyin nanti yang berbicara. Di sini disebutkan dengan catatan-catatan. Yang pertama adalah ada dua catatan. Pertama adalah catatan yang jelek, yang kedua catatan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla sekali-kalilah tidak. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka. Jadi di sini inna kitabal fujjari, mereka catatan-catatan orang yang durhaka, lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam kitab sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Terus bagaimana? Ataukah engkau apakah sijjin ini? Disebutkan di situ kitabun marqum, yaitu kitab marqum adalah yang berisi catatan amal. Wailul yauma idil mukadzibin, wailul yauma idil mukadzibin, celakalah kau pada hari itu orang-orang mendustakan. Alladzina yukadzibu biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ini mereka-mereka yang mendustakan tentang sebagaimana apa yang Allah berikan, apa yang Allah gambarkan selama di dunia, dibantah sama mereka-mereka ini. Buktinya ada, buktinya banyak. Apa itu? Sekarang banyak kemaksiatan di mana-mana, kebrutalan di mana-mana. Orang tidak mengenal siapa itu anak, siapa itu orang tua. Adik-gunanya sudah tidak ada. Anak sudah tidak lagi menghormati orang tua. Orang tua pun berlagak seperti anak-anak. Ini merupakan suatu bentuk kebrutalan mereka-mereka yang masuk dalam catatan lafi sijjin, yaitu kitabun marqum. Mereka ini nanti akan celaka.
mereka ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sering diutarakan di suatu majelis, mungkin ini sering diutarakan, ditausiahkan dalam suatu majelis, baik majelis sholawat mau majelis apapun. Tetapi kita pada dasarnya mau mendengarkan, tetapi enggak mau merealisasikan. Artinya apa? Artinya kita mau dengar, kita paham kalau itu lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun marqum. Ini kita paham, kita ngerti itu catatan jelek, kemudian nanti kita akan dihukum, disiksa, diazab nanti, kita ngerti. Tapi untuk menjalankannya susahnya minta ampun. Kenapa semua ini susah? Karena kita dihinggapi dengan setan ataupun iblis sama cucu-cucunya yang sudah kita bahas kemarin. Baik itu iblis cucunya Wasnan, Dasim, dan lain-lainnya. Banyak sekali cucu-cucu iblis yang menggabung dengan persendian-persendian lubang pada diri kita ini. Inilah yang menyebabkan kita lupa. Lupa dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti. Kalau tadi inna kitabal fujari, catatan kitab-kitab mereka yang durhaka. Sekarang kalla innal kitabi abrari, yaitu mereka-mereka yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafi illiyin, mereka itu dimasukkan dengan kitab yaitu illiyin. Wa ma adraka ma illiyin. Tahukah kamu apa illiyin itu? Semua disebutkan di sini kitabun marqum. Jadi kitab-kitab Allah ini selalu dijawab dengan kitabun marqum. Baik tadi inna kitabal fujari lafi sijin, jawabannya kitabun marqum. Kemudian kala inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyin, jawabannya ada kitabun marqum. Artinya apa? Yaitu yang berisi catatan-catatan yang mendetail. Tidak ada yang terlewati. Kalau itu catatannya bagus, Allah catat itu bagus. Wa ma adraka ma illiyin, tahukah kamu apakah illiyin ini? Kitabun marqum yashhadu lanal muqarrabin. Yashhadu, yang dilakukan muqarrabun, yaitu mereka-mereka, yaitu para malaikat yang ada di dekatnya. Innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti lafi na'im, mereka itu berada dalam penuh kenikmatan. Lafi na'im, di sini lafi na'im ini penuh dengan kenikmatan yang Allah sudah berikan. Kenikmatan di sini ini apa maksudnya? Yaitu surga Allah dengan segala sesuatu yang tidak ada ujungnya, tidak ada habis-habisnya, semua dengan nikmat dan kenikmatan yang tidak ada berhentinya. Sama juga mereka yang dimasukkan dengan celaka di hari pembalasannya, mereka yang mendustakan apa yang Allah perintahkan, mereka akan dihajar dengan azab siksa-siksa yang tidak ada habis-habisnya. Di sana adalah kekal abadi selamanya. Ini sering kita dengarkan, ini sering kita dengarkan dalam suatu majelis, bahwa segala sesuatu itu manusia nanti akan dituntut dalam suatu hal apapun yang dia lakukan selama di dunia. Sifatnya apa? Manusia masuk dalam golongan Allah, yaitu golongan hamba Allah yang tawakallah. Apapun mereka itu masuk dalam golongan hamba Allah yang la tawakallah. Mereka yang tidak bertawakal kepada Allah, la tawakallah, mereka ini adalah golongan hamba Allah yang nanti masuk neraka. Di sini masuk dalam kitab lafi sijin. Jadi dengan kitab sijin dan illiyin ini beda sekali. Sijin nanti akan membawa kita ke jenjang penyiksaan, sementara illiyin adalah membawa kita ke jenjang kenikmatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di bulan Ramadan ini, ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita akan banyak di situ kenikmatan-kenikmatan yang nanti itu mendatangkan suatu pahala dan masuk dalam catatan yaitu kitab illiyin ini. Di sini kita akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, ujian. Kalau kita bisa menghadapi ini, merupakan suatu kenikmatan luar biasa di bulan Ramadan ini.
Ujiannya apa? Ketika kita menahan lapar, menahan amarah, menahan nafsu, segala yang Allah berikan, Allah larangkan di selama bulan Ramadan. Selama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, banyak sekali ujian-ujian di sini. Ketika kita bisa melewati 30 hari, 29 hari, 1 bulan penuh kasarannya, maka kita bisa jadikan oleh hamba Allah yang fitriyah, yaitu hamba Allah yang suci kembali. Artinya apa? Dosa-dosa kita akan dihanguskan, dosa-dosa kita akan ditimpa dengan pahala-pahala yang luar biasa. Terutama di sini di bulan Ramadan, seperti yang Ustaz kemarin bilang, ada malam spesial, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, di mana inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di sini sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah suatu hal yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini nanti Lailatul Qadar akan menunggu kita kalau kita menjadi hamba Allah yang beriman. Sebaliknya, kalau kita imannya pas-pasan atau imannya cuma bercandaan, alias imannya dengkil-dengkil terus, alias imannya mulik-mulik terus, inilah nanti yang Allah akan hadapan, kita tidak akan nemui, yaitu apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar datang, malah kita tertidur ngorok dengan dengkurnya. Ini merupakan ciri-ciri kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Marilah dengan seksama, dengan kegiatan yang penuh, dengan semangat yang luar biasa pada diri kita, dengan iman yang ada pada diri kita, kita sambut bulan Ramadan ini dengan berbanyak kita membaca kitab, berbanyak kita tadarus, membaca Al-Quran di tengah habis sholat tarawih, kita berbanyak sholat-sholat rawatib, kita berbanyak sholat tahajud, kita berbanyak sholat hajat, kita berbanyak intinya mendekatkan diri kita pada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan suatu hal yang wajib jangan ditinggalkan. Nanti yang sunah-sunah dikerjain, yang wajib malah ditinggalin. Artinya apa? Yang wajib sholat fardu malah dicuekin, gak dikerjain. Sementara yang sunah dikerjakan. Di sini maksudnya yaitu ketika kita menjalankan berbanyak yang sunnah, artinya tanpa meninggalkan hal yang wajib. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah paham. Ustaz bilang yang sunnah diwajibkan menjadi hal suatu diperbanyak, bukan. Jadi yang wajib tetap menjadi suatu foundation, yaitu fondasi yang wajib yang harus kita kerjakan, ditambah dengan amal-amal yang sunnah selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama berusaha, berjuang mendambakan suatu kenikmatan dari Allah yang hakiki. Apapun bentuknya di dunia ini, segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Segala cobaan-cobaan yang ada pada diri kita di dunia ini, yakinlah ini semua cobaan sementara. Ini semua cobaan yang sifatnya fata morgana. Lalui semuanya dengan garis atau pondasi iman. Jangan semua dilalui tanpa iman. Ini ada suatu kesalahan yang fatal, alias kita mendustakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita syuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jauh dari Allah, kita jauh dari baginda Rasulullah, kepada siapa lagi nanti di alam barzakh, di alam akhirat yang mau bisa menolong kita? Seperti Abu Bakar bilang waktu itu, ya Abu Bakar, apa yang kau punya sementara kamu tidak punya apa-apa? Jawaban Abu Bakar, ya Rasulullah, yang punya Allah wa anta ya Rasulullah. Jadi yang Abu Bakar punya Allah dan Rasulullah. Sebaliknya kita sama seperti itu. Sebagaimana Abu Bakar bilang, kita punya Allah dan Rasulullah. Ini nanti yang akan bisa menolong kita. Ini nanti yang akan bisa berikan syafaat kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, mereka-mereka yang baik yang pernah ditolong di dunia, gak akan pernah bisa menolong kita nanti. Yang akan bisa menolong kita nanti apa? Husnul amal, yaitu amal-amal yang baik. Ketika kita melakukan di bulan Ramadan, kita berbanyak sedekah. Di bulan Ramadan kita berbanyak amal kita. Di bulan Ramadan kita berbanyak dakwah kita, meskipun satu ayat. Perbanyak segala hal yang berhubungan amal ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.